Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nampak PPT Ibu? Nampak ya? Nampak, Bu. Oke. Materi kita hari ini mengenai mengenal konsumen dan pesaing. Nanti ini bersangkutan dengan promosi juga. Tapi nanti di psikologi kita akan formatif ya anak-anak, formatif kompetensi dasar sebelumnya, yaitu mengenai biaya produksi, kemudian kemudian break even point sama penentuan harga jual suatu produk. Itu ya, itu nanti kita di psikologi, jadi formatif. Tapi sekarang topik kita mengenal konsumen dan pesaing. Kemudian indikator yang harus kalian capai adalah mengenal konsumen dan pesaing. Mengenal konsumen pesaing, pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani secara langsung. Jadi karena kita ini materi kita di semester ini mengenai makanan awetan, maka hampir sama dengan semester sebelumnya juga materinya. Cuman seperti Ibu bilang, bedanya nanti di pengenalan, bedanya nanti di materi yang akan dibahas, produk yang akan dibahas seperti itu ya. Tunggu saya baca ini. Oke. Kita mulai dari pengertian konsumen. Jadi konsumen itu adalah orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Baik itu untuk nanti kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan korporat gitu ya. Jadi konsumen itu setiap orang yang memakai barang atau jasa itu disebut konsumen. Jadi dalam kegiatan ekonomi semua masyarakat itu termasuk konsumen. Jadi walaupun dia seorang pengusaha tetap juga dia konsumen. Konsumen di bidang apa, Bu? Karena dia punya kepentingan pribadi juga. Barang-barang dibutuhkan untuk kehidupannya ataupun kehidupan keluarganya. Nah, menurut undang-undang, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, sama ya kayak yang di baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan keluarga pun ataupun kepentingan perusahaan, itu tetap disebut dengan konsumen gitu ya. Jadi konsumen itu adalah orang yang memakai barang ya, memakai barang ataupun jasa. Jadi kalau kalian menggunakan bus itu juga termasuk konsumen karena apa? Memakai jasa bus gitu ya. Kemudian ciri-ciri konsumen. Jadi kalau konsumen itu pada umumnya itu tertarik pada produk-produk yang harganya lebih murah gitu kan. Sebelum dia membeli barang, maka yang dilihat adalah yang menarik perhatian seorang konsumen itu harga yang lebih murah. Makanya kalau kita lihat di beberapa pasar ataupun pernah kalian lihat orang berteriak-teriak harga 15.000, 10.000, kenapa? Langsung berkerumun, kenapa? Karena mereka menganggap barang tersebut murah ataupun melihat barang-barang yang diskon gitu ya. Itu makanya banyak perusahaan yang menggunakan strategi pemberian diskon atau pemotongan harga ataupun menurunkan harga untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, baru dia memperhatikan nanti kualitas barang tersebut. Nah, orang yang sudah melihat harganya murah, maka yang akan diperhatikan adalah kualitas barang tersebut. Nah, kualitasnya bagaimana? Apakah ini nanti kalau ya barang-barang apa yang fitur-fiturnya lengkap kah? Apakah gitu warnanya bagus, menariknya gitu ya kan? Biasanya konsumen cenderung seperti itu.
Jadi pada umumnya kalau kita disuruh memilih, pasti kita akan memilih barang yang kualitasnya bagus tetapi harganya juga murah gitu. Seperti itu ya, itu ciri-ciri konsumen. Kemudian jenis-jenis konsumen. Jadi ada namanya nanti personal consumer. Jadi personal consumer itu adalah orang yang membeli barang untuk kepentingan pribadinya aja. Membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadinya, ya kan? Jadi kalau kita beli makan untuk makan, maka kita disebut adalah personal consumer. Kemudian organizational consumer. Jadi ini nanti orang yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan menjalankan organisasi. Contoh, kalau di sekolah, kan untuk membeli barang-barang keperluan sekolah dibelikan oleh bendahara sekolah, maka itu disebut dengan organizational consumer. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi disebut dengan personal consumer. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui konsumen itu yang mana, ciri-cirinya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana, maka kita akan membahas mengenai pesaing. Jadi pesaing itu adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan, ya. Jadi pesaing itu adalah orang yang menjual barang yang hampir sama dengan kita atau fungsinya sama dengan barang yang kita jual. Misal, ya kan, kalian nanti mengolah makanan awetan nabati hewani, ya. Ada yang jual ikan, misalnya kalian menghasilkan keju, ya kan? Yang lainnya juga menghasilkan butter atau mirip dengan itu keju juga, tetapi dengan kualitas yang berbeda, itu disebut dengan pesaing. Tapi kalau kami jualannya keju, yang lain jualan pakaian, itu bukan pesaing. Karena apa? Produk yang dijual itu berbeda. Yang dikatakan pesaing itu adalah ketika perusahaan tersebut menghasilkan barang yang sama, mirip, ataupun memiliki fungsi yang sama dengan kita. Barang yang kita jual. Jadi bisa dikatakan barang yang kita jual itu dengan mereka itu substitusi gitu ya. Jadi ciri-ciri pesaing itu bagaimana? Ya kan? Produk atau jasa yang ditawarkan sejenis dengan harga yang relatif sama. Jadi produknya itu sama ataupun sejenis ataupun merupakan pengganti tetapi dengan harga yang relatif sama ataupun hampir sama gitu ya. Karena kalau di pasar itu ada nanti persaingan harga gitu ya. Ada persaingan non harga, ada juga persaingan harga. Jadi biasanya yang paling gampang untuk menarik perhatian konsumen itu adalah dengan cara melakukan persaingan harga. Karena bagi seorang konsumen itu harga itu sangat sensitif. Jadi sangat sensitif. Kalau ibu-ibu ataupun orang tua kita beli sesuatu, pasti beda 500 perak aja pun jadilah. Jadi dibeli gitu ya. Mending ke tempat yang lain karena 500 perak itu kalau kita beli dalam jumlah yang banyak kan berpengaruh juga gitu ya. Ciri-ciri pesaing yang kedua adalah mengejar sasaran ataupun konsumen yang sama. Jadi mereka itu sama-sama menargetkan konsumen yang sama gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mengolah makanan awetan dari hewani, ya kalau kalian sama-sama produknya adalah kita katakan yogurt, maka konsumen kalian akan sama gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ancaman yang dilakukan pesaing dapat secara langsung maupun pelan-pelan gitu ya kan. Jadi pesaing kita itu ciri-cirinya yang ketiga adalah merupakan ancaman bagi usaha kita sendiri. Mau dikatakan secara langsung dan tidak langsung juga kalau sudah yang namanya pesaing pasti berakibat ataupun ujungnya nanti mengancam bisnis kita. Kenapa? Kalau kita tidak punya, makanya sebelum kita buat bisnis itu perlu buat analisis SWOT tadi. SWOT itu yang paling penting karena kita akan mengalami yang namanya nanti permasalahan pada saat kita menjalankan usaha gitu kan. Kalau misalnya
mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan meraih gitu ya. Makanya sebelumnya kita buat analisis SWOT, berarti kita udah tahu kelemahan kita mana, kekuatan kita mana, ancaman kita yang mana gitu ya. Jadi dengan cara itu maka kita tahu membuat produk kita itu bagaimana cara produk kita itu akan lebih unggul dibandingkan produk yang lain gitu ya. Jadi usaha-usaha di zaman, apalagi di zaman sekarang pandemi COVID-19 ini, kebanyakan usaha itu tutup. Kenapa bisa tutup, Bu? Ya itu tadi, banyak ancaman dari pesaing-pesaing. Kalau perusahaan kecil dengan modal kecil di zaman sekarang itu akan tertelan, gitu ya. Karena mereka tidak bisa melakukan persaingan harga, gitu ya. Tetapi kalau udah perusahaannya besar, biasanya mereka lebih leluasa menggunakan modal yang dia punya yang besar tadi untuk mempertahankan usahanya di pasaran gitu ya. Karena yang paling susah sebetulnya kalau kita itu memulai usaha anak-anak itu adalah pada saat kita memulai dan mempertahankan. Memulai itu ya banyak keraguan-raguan, banyak apa gimana. Jadi kenapa orang nggak mau memulai? Karena nanti dia berpikir bagaimana usaha ini akan saya pertahankan di selanjutnya, kan gitu. Pasti mikirnya gitu. Yang pertama, apakah konsumen suka? Kan yang lain sudah jual, si A sudah jual gitu juga, si B juga sudah jual. Maka kalau seorang pengusaha ataupun entrepreneur pasti berpikir memiliki celah. Jadi memiliki celah keunggulan kita yang mana gitu. Walaupun si A, si B, si C menjual barang yang sama, tapi ketika kita memiliki keunggulan dibandingkan mereka, yakin dan percayalah usaha kita akan tetap bertahan di pasar tersebut gitu ya. Jadi kenapa kita perlu menganalisis pesaing ini? Supaya kita mampu mempertahankan usaha kita ketika sudah berjalan. Gitu ya. Itu kenapa kita punya analisis pesaing. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya anak-anak? Nggak ada, Mem. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang pemasaran. Baca-baca bukunya tentang pemasaran, dimulai dari 4P ya, ada 4P. Bagaimana cara memasarkan media yang digunakan baca-baca ya. Terus oke, jangan lupa dikerjakan psikologinya nanti. Saya rekap nilai itu setiap tanggal 25. Jadi kalau kalian ngerjainnya di atas tanggal 25 itu nggak terekap sama saya. Habis itu nanti akan saya rekap di bulan berikutnya. Dan tidak akan saya share kembali. Nanti saya share kembali ketika sudah menjelang pengisian raport. Gitu ya. Ke wali kelas kalian masing-masing. Jadi mohon, jadi kalau ketika nanti sudah Ibu isi psikologinya, mau dikerjakan psikologinya dengan benar gitu ya. Dikerjakan di langsung hari ini aja, nggak usah berulang-ulang. Tunggu dulu, saya tengok dulu bagaimana. Bah, 5 orangnya kalian ini nih. Satu, 1, 2, 3. 3 yang mendengarkan saya ya. Oke lah kalau begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Ibu akhir sampai di sini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. 3 orang yang datang. Peninggalnya tuh.